Ada sebuah komentar di postingan Bang Permadi Arya, di mana di situ Bang Permadi Arya memposting ketika ada seorang siswi SMA Katolik Santo Fransiskus Samarinda yang menjadi pembawa baki di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di ibu kota Nusantara. Ini dari Jeleme Kolot. Dia mengatakan, gadis-gadis Indonesia sebenarnya cantik-cantik tanpa dibalut atribut Arab. Teman-teman, bagaimana di komentarnya? Sekali lagi saya baca ya, ini dari Jeleme Kolot ya. Gadis-gadis Indonesia sebenarnya cantik-cantik tanpa dibalut atribut Arab. Nah, memang kita lihat di sini saudari kita yang membawa baki ini ya kelihatan cantik dan memang tidak menggunakan hijab ya. Kita akan coba lihat beberapa respon ketika Jeleme ini menyampaikan hal yang begini ya. Ada dari Santos Exmau ya, menyala asli Indonesiaku ya. Lalu dari Frans Parengkuan ya, atribut Yaman tuh. Lalu ada juga dari Kenan Judge ya, jilbab bukan atribut Arab, itu pakaian religi sama seperti yang dipakai Bunda Maria, yang atribut Arab itu cadar, gamis, dan surban. Oke, saya pikir mungkin juga kawan kita yang satu ini nggak tahu soal sejarah munculnya kerudung, hijab, atau jilbab, apapun itu namanya, yang penting penutup kepala. Dan penutup kepala itu memang sudah budaya di Timur Tengah kawanku, sudah budaya di Arab ya. Dan sekali lagi ya, berulang-ulang kali kita sampaikan bahwa sebelum muncul agama Islam, pemakaian kerudung, baik itu yang namanya dikatakan sering disebut itu jilbab, hijab ya, itu sudah digunakan sebelumnya, jauh sebelum Islam muncul. Bahkan orang Kristen mula-mula yang ada di Timur Tengah juga perempuannya menggunakan kerudung kok ya. Jadi Anda harus ngerti itu ya. Lalu ada dari Vanda Saputra, emang gadis Indonesia memakai atribut Arab yang mana bang? Ya itu hijab ya, masa pura-pura nggak tahu sih. Lalu dari Priscilia ya, Bunda Maria bukan pakai jilbab tapi mantila, jangan samain dengan Islam, beda jauh. Nah itu saya pikir ini Katolik yang menjawab ya teman-teman ya. Jadi yang penting itu sih penutup kepala. Soal apapun dia namanya, yang penting penutup kepala itu memang digunakan oleh orang-orang Timur Tengah dan termasuk juga orang Yahudi ya. Memang itu memang sudah menjadi kebiasaan mereka atau budaya atau tradisi mereka di sana ya. Jadi ya makanya benar yang dikatakan oleh Pak Soekarno, kalau jadi Kristen jangan menjadi orang Yahudi, kalau menjadi Islam jangan menjadi orang Arab ya. Nah akhirnya juga di komentari lagi sama si Kenan ini, mau mantila atau jilbab keduanya sama-sama pakaian religi dengan fungsi menutup aurat, jadi itu bukan atribut Arab sama sekali. Oke, nggak apa-apa, saya ikutin. Kalau Anda mengatakan kalau mantila itu mungkin untuk Katolik ya, dan mungkin kalau jilbab itu adalah untuk agama Islam, maka pada kesempatan ini justru itulah yang kita jangan tonjolkan ya di acara-acara kenegaraan. Karena kita Indonesia, kita bukan negara agama. Ya kalau masing-masing menggunakan atribut atau pakaian sesuai dengan agama kita masing-masing, maka kita nggak seragam, kayak nggak ada persatuan gitu loh. Jadi justru di hari kenegaraan ini, maksudnya di acara-acara kenegaraan ini, mari kita tunjukkan bagaimana kita bersatu walaupun kita memang berbeda agama, suku, ras, bahasa dan sebagainya. Kita satu Indonesia ya. Nah, ada dari Zulfares ya, dia mengatakan bahwa setuju dengan Kenan ya. Gue setuju sama lu bang. Oke, nggak apa-apa. Tapi setujunya memang itu kalau soal agama. Tapi soal untuk acara kenegaraan ya tetap aja kita mau kita seragam, ya. Lalu berikutnya ada dari Bakul Mbak Yu. Beda konsep bro. Di Kristen mengenakan tutup kepala sebagai simbol kerendahan diri di hadapan kemuliaan Allah. Sedangkan di Islam untuk menutup aurat agar terhindar dari mata jelalatan kaum lelaki yang... Oke, paham ya? Oke, siap.
Lalu berikutnya ada dari Angel Yernie Pandiangan. Saya pakai mantila kalau ke gereja saja, tidak untuk kegiatan yang lain. Nah, ini betul. Ini saya mau teman-teman ya. Jadi itu karena itu memang untuk agama, ya pakai ketika ada acara-acara agama, kan begitu. Jadi kalau memang benar itu jilbab digunakan atau itu merupakan pakaian keagamaan, ya udah pakai ketika ya ada acara keagamaan saja seperti sholat dan sebagainya. Itu sih menurut saya ya teman-teman ya. Jadi ya itu masing-masing, tapi untuk acara keagamaan ya sekali lagi kita harus satu, seragam ya. Ada dari Angel ya. Oke, seterusnya dari Fact. Ya, konsep beda, jangan kau samakan ajaran pagan dengan ajaran kebenaran. Dari ini Anjas, menutup kulit karena panas. Oke. Ya. Ada juga dari Putran Beni, mana Bunda Maria pakai jilbab? Itu cuma kain buat nutup kepala. Kalau jilbab dibungkus rapat leher ya bisa di. Oke. Ya, saya tahu maksudmu ya. Lalu ini dikomentari lagi sama si Kenan nih. Jilbab bukan atribut Arab, itu pakaian religi sama seperti yang dipakai Bunda Maria. Yang atribut Arab itu cadar, gamis. Oke lah, terserah. Tadi saya sudah balas ya. Terserah Anda mau bilang apa ya. Yang penting kalau soal agama dan soal apapun lainnya ya, untuk acara kenegaraan kita harus satu ya. Oke. Nah, lalu berikutnya ada komentar dari Ewi Yonora, jilbab, khimar, kerudung itu bukan kewajiban agama. Yang diwajibkan oleh agama adalah hukum al-am, yaitu menjaga kesucian dan kerendahan hati baik muslim maupun muslimah ya. Wajib menggunakan hijab yang berlebihan atau cadar adalah tradisi pakaian ala perempuan Timur Tengah. Budaya yang diagamakan. Hijab dan cadar merupakan budaya Arab tradisional, bukan merupakan ajaran Islam. Nah, itu dengar ya siapa tadi, si Kedan ya. Nampak si Kedan. Kenapa nggak Kedar aja ya? Kedar Nebayut gitu loh. Ya, lalu berikutnya, sekarang aturan wajib menggunakan jilbab tersebut sudah tak lagi diterapkan pemerintah Arab Saudi ya. Setiap perempuan Arab Saudi boleh untuk tidak mengenakan busana muslimah seperti hijab, burka, cadar dan nikab ketika beraktivitas di luar rumah. Ya, langkah ini dianggap sejalan dengan program modernisasi yang digaungkan pemerintah. Tapi muslimah Indonesia justru malah terbalik. Dari modernisasi justru sekarang mundur ke zaman jahiliyah dengan cara berpikir yang selalu merasa paling surgawi. Nah, itu dia, dengar tuh, siapa tadi namanya ini? Saya coba lihat dulu, si Kedan ya. Si Kenan Jets ya. Dengar tuh, jadi udah dijelasin tuh sama si Erwin ya. Nah, kita akan coba lihat lagi. Nah, ini dia Fox Hunter. Islamisasi terselubung itu nyata. Dari Ewi lagi, agama itu memang buatan manusia. Kalau buatan Tuhan berarti Tuhannya beda-beda kan? Mikir. Nah, lalu ini dari Helena ya, paling terakhir nanti dari Mikul ya, dari Helena dulu. Urusan kenegaraan jangan bawa-bawa agama paling benar. Jilbab nggak ikut pada baper. Ya, banyak ya pakai jilbab pada diam aja malah buka celana. Paling terakhir, semua wanita di Indonesia cantik-cantik asal jangan disusupi sama kaum fesek ban Arab ya. Nah, teman-teman, bagaimana komentarnya? Tadi dari awal kita melihat bagaimana sebuah komentar dari si Mele ya. Nah, dari si Jeleme ya. Dari Jeleme Kolot, dia mengatakan bahwa gadis-gadis Indonesia sebenarnya cantik-cantik tanpa dibalut atribut Arab. Ini oleh karena Permadi Arya yang sudah memposting foto di bagian kiri ini dan mengatakan, nah gini kan cantik, identitas asli Indonesia. Teman-teman, bagaimana menurut Anda dengan komentar dari Jeleme Kolot ini? Apakah betul ya gadis-gadis Indonesia cantik tanpa dibalut dengan atribut Arab? Menurut saya sih betul sekali. Ya, itu betul sekali, tapi tidak dipaksa. Siapa yang mau pakai silakan pakai, silakan juga yang tidak mau memakai ya udah nggak apa-apa. Oke, itu aja, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Indonesia
cerdas.